Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hidrosfer. Nah, yang pertama yaitu apa itu hidrosfer. Nah, hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris yaitu hydrosphere, di mana hidro adalah air dan sphere daerah atau bulatan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hidrosfer dapat diartikan sebagai daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Kemudian, daerah perairan tersebut meliputi samudra, laut, danau, sungai, gletser atau salju, kemudian air tanah dan uap air yang terdapat di atmosfer. Kemudian, air yang terdapat di bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran. Peredaran yang disebut dengan sebagai siklus hidrologi, siklus air, atau daur hidrologi. Nah, di sini dalam kalimat air di bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran. Nah, di sini disebut sebagai siklus hidrologi atau siklus air. Nah, yang pertama yaitu pada tahap evaporasi. Nah, di mana tahap evaporasi ini penguapan air yang dihasilkan dari air laut, danau, sungai, dan lain sebagainya. Nah, air tersebut akan menguap ke atmosfer. Dan kemudian yang kedua yaitu tahap transpirasi. Nah, di mana tahap transpirasi ini adalah molekul air yang terdapat pada hewan ataupun tumbuhan akan berubah menjadi uap air atau molekul gas dan akan naik ke atmosfer dan akan menguap ke atmosfer. Nah, kemudian pada tahap ketiga yaitu kondensasi. Nah, di mana kondensasi ini uap air yang berada di atmosfer akan berubah menjadi partikel es, dan partikel es tersebut sangat kecil. Itu terbentuk dikarenakan suhu dingin yang terdapat pada ketinggian atmosfer. Nah, kemudian yang keempat yaitu tahap presipitasi. Nah, tahap presipitasi ini di mana uap air yang telah terkumpul di atmosfer dengan suhu yang tinggi yang lama-kelamaan tidak dapat menahan suhu yang berada di atmosfer. Kemudian ia akan mencair ke permukaan bumi, di mana proses ini disebut dengan terjadinya hujan. Nah, kemudian yang terakhir dari siklus hidrologi atau siklus air ini adalah infiltrasi. Nah, di mana tahap infiltrasi ini terjadinya tahap perembesan air, di mana tahap ini air yang tinggi akan berada pada air di tempat yang tinggi akan berada pada tempat yang rendah. Lebih tepatnya dari air hujan akan berubah menjadi air tanah dan kemudian lama-kelamaan akan mengalir kembali ke laut. Nah, ini adalah penjelasan antara tahap-tahap yang kita jelaskan pada slide sebelumnya. Di mana itu yang pertama tahap evaporasi, kemudian transpirasi, dan kemudian kondensasi,
presipitasi, dan infiltrasi. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa siklus hidrologi ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama evaporasi, kemudian yang kedua transpirasi, kemudian yang ketiga kondensasi, presipitasi, dan yang kelima infiltrasi. Nah, siklus hidrologi atau disebut dengan siklus air yaitu proses di mana air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer dan proses tersebut akan kembali berulang-ulang. Nah, di mana hal ini atau siklus ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air yang ada di permukaan bumi. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, pembentukan hidrosfer ini berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Contohnya seperti sungai, danau, lautan, samudra, air tanah, salju atau glaser, waduk, dan uap air yang ada di lapisan udara.